Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi di materi ekonomi kelas 11 SMA. Hari ini kita akan masuk ke materi baru yaitu indeks harga dan inflasi. Nah, jadi untuk materi bab 4 ini akan kita bagi menjadi 3 video pembelajaran ya. Yang pertama yaitu video pembelajaran tentang indeks harga dan inflasi, kemudian nanti juga ada video tentang metode perhitungan indeks harga tertimbang dan juga permintaan dan penawaran uang. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang indeks harga dan inflasi. Apa saja yang akan kita pelajari pada video pembelajaran kali ini? Yang pertama adalah pengertian indeks harga, kemudian kita juga akan belajar tentang jenis indeks harga, kemudian kita juga akan belajar tentang tujuan perhitungan indeks harga, kemudian kita akan belajar perhitungan indeks harga tidak tertimbang, kemudian kita juga akan belajar tentang pengertian dan cara menghitung laju inflasi, selanjutnya ada jenis inflasi, penyebab inflasi, dampak inflasi, dan juga cara mengatasi inflasi. Sekarang kita masuk ke materi yang pertama yaitu indeks harga. Oke, kita langsung aja ya. Jadi di sini sebelum masuk ke pengertian indeks harga, kita harus tahu dulu nih, apa yang dimaksud dengan indeks atau angka indeks. Nah, di sini ada pengertian dari indeks. Jadi, angka indeks ini merupakan suatu ukuran statistik yang menunjukkan perubahan suatu variabel. Nah, variabel di sini maksudnya adalah sesuatu yang dapat berubah-ubah nilainya. Jadi, indeks di sini menunjukkan perubahan suatu variabel. Nah, selanjutnya di sini ada macam-macam angka indeks. Di sini yang pertama ada angka indeks harga. Indeks harga adalah angka yang menunjukkan perubahan harga. Nah, tadi kan kita udah belajar tentang pengertian dari indeks. Kalau pengertian dari indeks kan dia menunjukkan perubahan variabel. Nah, kalau indeks harga di sini, variabel yang dimaksud di sini adalah harga. Jadi, kalau indeks harga itu menunjukkan perubahan harga. Nah, harga yang berlaku di pasar disebut dengan indeks harga konsumen. Selanjutnya, yang kedua ada angka indeks jumlah. Nah, kalau indeks jumlah adalah angka yang menunjukkan perubahan mengenai jumlah barang yang sejenis atau sekumpulan barang yang dihasilkan. Kemudian yang ketiga ada angka indeks nilai. Nah, kalau angka indeks nilai adalah angka yang dapat dipergunakan untuk mengetahui nilai mengenai barang yang sejenis atau sekumpulan barang dalam jangka waktu yang diketahui. Nah, tapi untuk kali ini kita akan fokus pada indeks harga saja ya. Jadi, untuk selanjutnya kita akan belajar lebih dalam lagi mengenai indeks harga. Oke, selanjutnya di sini ada jenis indeks harga. Secara umum, indeks harga ini dibagi menjadi 5 macam ya. Yang pertama di sini ada indeks harga konsumen atau IHK. Indeks harga konsumen ini merupakan indeks yang mengukur perubahan-perubahan harga beli eceran barang dan jasa yang diminta oleh konsumen dari waktu ke waktu. Nah, kalau indeks harga konsumen di sini diperhatikan ya, itu melihat perubahan harga beli eceran baik itu barang dan jasa dari sisi konsumen ya, indeks harga konsumen, perubahan harga beli dari sisi konsumen. Selanjutnya yang kedua ada indeks harga produsen. Kalau indeks harga produsen ini merupakan indeks harga yang menggambarkan tingkat perubahan harga di tingkat produsen, baik itu harga grosir maupun eceran. Jadi di sini perubahan harga dari sisi produsen ya. Selanjutnya yang ketiga ada indeks harga perdagangan besar atau yang disingkat IHPB. Kalau indeks harga perdagangan besar ini merupakan indeks yang menggambarkan besarnya perubahan harga pada tingkat harga perdagangan besar atau grosir. Jadi di sini skalanya skala besar ya perdagangannya dari komoditas-komoditas yang diperdagangkan di suatu negara atau daerah. Selanjutnya yang keempat ada indeks harga yang diterima atau IT dan dibayar oleh petani atau IB. Nah, IT di sini adalah indeks harga yang menunjukkan perkembangan harga produsen atas hasil produksi petani. Kalau IT adalah
indeks harga yang diterima oleh petani. Di sini misalnya petani itu menghasilkan padi. Nah, dari hasil menjual padi itu, petani kan memperoleh penghasilan. Nah, penghasilan yang diperoleh petani itu merupakan indeks harga yang diterima oleh petani atau IT. Sedangkan kalau yang IB itu adalah indeks harga yang dibayarkan oleh petani. Baik itu berupa sesuatu yang dibayarkan atau dikeluarkan oleh petani untuk memenuhi kebutuhannya maupun untuk membeli seperti pupuk atau membeli benih. Jadi kan petani di sini mengeluarkan biaya. Nah, ini disebut dengan IB, indeks harga yang dibayar oleh petani. Selanjutnya ada indeks harga saham, yaitu indeks harga yang mengukur perubahan harga saham di pasar modal. Selanjutnya ada tujuan perhitungan indeks harga. Di sini yang pertama adalah sebagai petunjuk atau barometer dari kondisi ekonomi suatu negara secara umum. Yang kedua adalah sebagai pedoman bagi kebijakan dan administrasi perusahaan. Yang ketiga, indeks harga ini digunakan sebagai deflator. Deflator di sini maksudnya adalah dengan cara membagi nilai tertentu dengan indeks harga yang sesuai, maka pengaruh perubahan harga dapat dihilangkan. Nah, proses ini disebut dengan deflasi, sedangkan cara pembagiannya itu disebut dengan deflator. Kemudian yang keempat ada indeks harga dapat dipakai sebagai pedoman bagi pembelian barang-barang. Nah, maksudnya di sini adalah harga barang yang dibeli dapat dibandingkan dengan indeks harga eceran atau indeks harga grosir. Nah, dari harga eceran dan harga grosir, kira-kira mana yang paling murah? Nah, itu yang bisa digunakan sebagai acuan untuk membeli barang. Jadi, pengeluarannya bisa lebih efisien. Selanjutnya, yang kelima ada indeks harga barang-barang konsumsi merupakan pedoman untuk mengatur gaji buruh atau menyesuaikan kenaikan gaji buruh pada masa inflasi. Oke, sekarang kita masuk ke metode perhitungan indeks harga. Nah, jadi di sini pada dasarnya terdapat dua metode penghitungan angka indeks. Di sini yang pertama ada indeks harga agregatif tidak tertimbang dan indeks harga agregatif tertimbang. Nah, akan tetapi untuk video pembelajaran kali ini kita akan membahas satu saja ya, yaitu indeks harga agregatif tidak tertimbang. Karena di video pembelajaran kali ini kita juga akan belajar tentang cara menghitung laju inflasi. Jadi agar durasi videonya tidak terlalu panjang, untuk metode perhitungan indeks harga agregatif tertimbang nanti akan dibuatkan video khusus pada video pembelajaran di pertemuan selanjutnya. Oke, kita langsung aja membahas tentang metode perhitungan indeks harga agregatif sederhana atau indeks harga tidak tertimbang. Nah, jadi di sini metode ini sangat sederhana. Indeks harga dihitung dengan rumus sebagai berikut, ya. Jadi di sini rumusnya adalah IA sama dengan sigma PN dibagi dengan sigma PO dikalikan dengan 100. Nah, keterangannya di bawah ini. IA di sini adalah menunjukkan indeks harga agregatif tidak tertimbang ya. Kemudian di sini ada PN. PN ini adalah harga yang dihitung angka indeksnya. Jadi harga yang akan kita hitung, harga yang ditanyakan. Kemudian di sini ada PO. PO di sini adalah harga pada tahun dasar. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh soal di slide selanjutnya ya. Oke, kita masuk ke contoh soal ya. Jadi di sini ada tabel di mana ada kolom nama barang, kemudian kolom harga tahun 2019 dan tahun 2020. Di sini barangnya ada 5 jenis yaitu A, B, C, D, dan E. Nah, jadi di sini yang ditanyakan berdasarkan data pada tabel di atas, maka angka indeks harga pada tahun 2020 dengan tahun dasar 2019 adalah. Nah, jadi di sini kita coba untuk menjawab ya. Pertama, kita tulis dulu rumusnya. Ada yang masih ingat? Rumus menghitung indeks harga adalah apa? Nah, jadi di sini rumusnya untuk menghitung indeks harga, rumusnya adalah IA sama dengan sigma PN dibagi dengan sigma PO dikali dengan 100. Nah, sigma PN di sini adalah jumlah dari PN.
PN ini adalah P, price. N ini adalah tahun yang ditanyakan. Jadi jumlah dari harga tahun yang ditanyakan. Di sini kan yang ditanyakan tahun 2020 ya, di sini. Tahun 2020. Nah, jadi di sini jumlah dari Sigma PN ini adalah 300 tambah 350 ditambah 500 ditambah 850 ditambah 300, maka hasilnya 2.300. Jadi di sini Sigma PN jumlah dari harga tahun 2020 adalah 2.300. Kemudian yang kedua ada Sigma PO. Nah, PO di sini adalah tahun dasar. Di sini tahun dasarnya adalah tahun 2019. Jadi di sini Sigma PO adalah jumlah harga di tahun dasar, yaitu tahun dasarnya 2019. Jadi di sini jumlah dari harga tahun 2019 yaitu 200 ditambah 300 ditambah 500 ditambah 1000 dan ditambah 200, maka hasilnya adalah 2200. Oke, kita coba masukkan ke rumusnya ya. Nah, jadi di sini untuk menghitung indeks harga tahun 2020 adalah rumusnya jumlah dari harga di tahun 2020, tahun yang ditanyakan ya. Ini jumlahnya adalah Sigma PN tahun 2020 2300 dibagi dengan Sigma PO tahun dasar yaitu tahun 2019 ya. Di sini adalah jumlahnya 2200 dikalikan dengan 100. Kita masukkan angkanya. Jadi di sini 2300 dibagi dengan 2200 dikalikan dengan 100, maka hasilnya adalah 104,55. Jadi di sini indeks harga tahun 2020 adalah 104,55. Oke, setelah tadi kita bisa menghitung indeks harga, kita akan masuk ke materi yang kedua, yaitu inflasi. Pasti kalian semua pernah dengar istilah inflasi. Di sini ada yang tahu nggak apa yang dimaksud dengan inflasi? Nah, jadi di sini inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga barang secara umum dan terus-menerus atau kontinu. Jadi di sini apabila ada suatu keadaan harga barang itu dalam beberapa bulan atau waktu tertentu, bisa juga dalam 1 tahun itu terus naik harganya, maka di sini telah terjadi inflasi. Selanjutnya di sini ada penyebab inflasi. Jadi, inflasi ini terjadi karena beberapa sebab. Yang pertama yaitu meningkatnya jumlah uang yang beredar di masyarakat, sehingga para produsen di sini menaikkan harga barang. Selanjutnya yang kedua, penyebab yang kedua adalah adanya kenaikan biaya produksi atau cost push inflation, di mana inflasi yang terjadi ini karena meningkatnya biaya produksi, sehingga harga barang yang ditawarkan mengalami kenaikan. Yang ketiga di sini, penyebab yang ketiga yaitu kenaikan permintaan melebihi penawaran atau di atas kemampuan berproduksi, atau istilah yang dikenal yaitu demand pull inflation. Dan yang keempat, penyebab yang keempat yaitu berkurangnya jumlah barang di pasaran. Artinya jumlah barang yang ada di pasar itu lebih sedikit, sedangkan permintaan akan barang tersebut banyak. Jadi di sini harga barang naik dan terjadilah inflasi. Oke, sekarang kita masuk ke jenis-jenis inflasi berdasarkan tingkat keparahannya. Yang pertama di sini ada inflasi ringan, yaitu inflasi dengan nilai di bawah atau kurang dari 10% per tahun. Inflasi ringan ini belum mengganggu kegiatan perekonomian ya, jadi masih bisa dengan mudah untuk dikendalikan. Kemudian yang kedua ada inflasi sedang, yaitu inflasi dengan nilai antara 10% sampai 30% per tahun. Nah, inflasi sedang ini masih belum membahayakan juga, tetapi sudah menurunkan kesejahteraan masyarakat yang berpenghasilan tetap. Kemudian yang ketiga ada inflasi berat, yaitu inflasi dengan nilai yang berkisar antara 30% sampai 100% per tahun. Nah, kalau inflasi berat ini sudah mengacaukan perekonomian karena orang cenderung enggan menabung dan lebih suka menyimpan barang karena harga-harganya sangat tinggi. Selanjutnya, yang keempat ada inflasi sangat berat atau yang dikenal dengan hiperinflasi, yaitu inflasi dengan nilai di atas 100% per tahun. Inflasi sangat berat ini sudah mengacaukan kegiatan perekonomian suatu negara dan sulit untuk dikendalikan atau diatasi.
Sekarang kita akan belajar cara menghitung laju inflasi. Jadi di sini laju inflasi itu adalah kenaikan atau penurunan inflasi dari periode ke periode atau dari tahun ke tahun ya. Nah, di sini rumus untuk menghitung laju inflasi itu adalah indeks harga periode N atau periode yang ditanyakan dikurangi dengan indeks harga periode sebelumnya dibagi dengan indeks harga periode sebelumnya dikalikan dengan 100%. Nah, untuk lebih jelasnya, kita langsung ke contoh soal selanjutnya ya. Nah, jadi di sini ada contoh soal ya. Di sini diketahui indeks harga pada bulan Juli 2018 adalah 110 dan indeks harga bulan Agustus 2018 ini adalah 112. Maka hitunglah laju inflasi bulan Agustus. Di sini yang ditanyakan laju inflasi bulan Agustus ya. Oke, kita coba untuk jawab soalnya. Ada yang masih ingat rumus menghitung laju inflasi itu apa? Nah, jadi di sini rumus untuk menghitung laju inflasi adalah indeks harga periode N, yaitu yang ditanyakan ya. Di sini yang ditanyakan adalah bulan Agustus dikurangi dengan indeks harga periode sebelumnya. Di sini sebelumnya adalah bulan Juli ya. Kemudian dibagi dengan indeks harga periode sebelumnya, bulan Juli dikali dengan 100%. Nah, di sini kita coba untuk masukkan ya. Indeks harga periode N. Periode N itu yang ditanyakan yaitu bulan Agustus dikurangi dengan indeks harga periode sebelumnya. Sebelum dari bulan Agustus itu adalah bulan Juli dibagi dengan indeks harga periode sebelumnya yaitu bulan Juli dikali dengan 100%. Kita lihat di sini untuk periode Agustus indeks harganya adalah sebesar 112. Kemudian, indeks harga periode sebelumnya, yaitu bulan Juli, itu sebesar 110. Nah, kita masukkan angkanya di sini ya. Kita masukkan ke dalam rumus. Maka di sini indeks harga periode Agustus, yaitu 112, dikurangi dengan indeks harga periode Juli, 110, dibagi dengan indeks harga periode bulan Juli, yaitu 110 dikalikan dengan 100%. Nah, di sini hasilnya adalah 0,0182 dikalikan dengan 100%. Maka di sini hasilnya adalah 1,82%. Nah, jadi di sini laju inflasi bulan Agustus adalah sebesar 1,82%. Bagaimana? Sampai sini paham ya? Nah, setelah kita belajar tentang cara menghitung laju inflasi, di sini kita akan lanjut ke dampak dari inflasi. Jadi, terjadinya inflasi ini menimbulkan beberapa dampak ya. Yang pertama adalah terhambatnya pertumbuhan ekonomi negara karena di sini berkurangnya investasi dan berkurangnya minat untuk menabung. Kemudian yang kedua, masyarakat yang berpenghasilan rendah tidak dapat menjangkau harga barang karena ketika terjadi inflasi itu harga barang mengalami kenaikan. Selanjutnya yang ketiga, terjadinya pengangguran. Yang keempat, masyarakat akan cenderung untuk menyimpan barang daripada menyimpan uang. Dan yang kelima, nilai mata uang turun karena adanya kenaikan harga barang. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa cara yang bisa mengatasi inflasi. Yang pertama di sini adalah dengan menggunakan kebijakan moneter. Kebijakan moneter ini adalah kebijakan yang bisa dilakukan oleh Bank Indonesia, ya, Bank Sentral. Di sini Bank Indonesia itu bisa membuat berbagai kebijakan moneter untuk mengurangi peredaran uang. Contohnya seperti melakukan cadangan kas, politik diskonto, dan operasi pasar terbuka. Kemudian, kebijakan yang kedua adalah bisa dengan kebijakan fiskal, yaitu dengan mengurangi pengeluaran pemerintah, kemudian meningkatkan tarif pajak, dan melakukan pinjaman. Selanjutnya, cara yang ketiga adalah dengan melakukan kebijakan non-moneter dan non-fiskal. Jadi, selain kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, di sini bisa dilakukan dengan cara yang pertama yaitu meningkatkan hasil produksi, kemudian yang kedua, mempermudah masuknya barang impor, yang ketiga, menstabilkan pendapatan masyarakat. Yang keempat, menetapkan harga maksimum. Dan yang kelima, melakukan pengawasan dan distribusi barang.
Oke, sekian pertemuan kita untuk hari ini. Jangan lupa like dan share video ini jika bermanfaat untuk kamu dan juga subscribe channel ini ya, karena setiap minggunya akan selalu ada materi baru. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.